Timnas Indonesia U17 menelan kekalahan dengan skor 0-4 dari Timnas Brasil U17 pada matchday kedua grup H Piala Dunia U17 2025. Meskipun kalah, Garuda Muda masih punya peluang untuk lolos ke fase grup Piala Dunia U17. Laga melawan Brasil dimainkan di lapangan 7 Aspire-Zona, Jumat 8 November malam waktu Indonesia Barat. Tim asuhan pelatih Nova Arianto itu tampil gugup pada babak pertama. Hasilnya, ada 3 gol yang bersarang di gawang kiper Dava Al-Ghassemi. Performa Indonesia membaik pada babak kedua. Putu Panji dan kolega tampil luar biasa. Hanya saja, sebuah aksi individu Juan Pablo membuat Brasil mencetak 1 gol dan memastikan kemenangan dengan skor 4-0 atas Indonesia. Ini jadi kekalahan kedua Indonesia di grup H Piala Dunia U17 2025. Sebelumnya, pada matchday pertama, Indonesia kalah 1-3 dari Zambia. Meskipun menelan 2 kekalahan, Garuda Muda masih punya peluang lolos ke babak gugur. Performa luar biasa Bryan Mbeumo sepanjang Oktober 2025 bersama Manchester United berbuah manis. Pemain asal Kamerun itu resmi dinobatkan sebagai Premier League Player of the Month edisi Oktober 2025. Performanya yang eksplosif membuat Bryan Mbeumo menjadi figur penting di balik 3 kemenangan beruntun setan merah di Premier League. Kedatangan Mbeumo dari Brentford dengan mahar 71 juta pound pada musim panas lalu sempat menimbulkan tanda tanya. Namun, pemain berusia 26 tahun itu menjawab semua keraguan dengan performa impresif di bawah asuhan Ruben Amorim. Dengan 5 gol dan 1 assist dalam 11 laga di semua kompetisi, Mbeumo kini menjadi tumpuan baru dalam serangan United. Tak heran jika Premier League lewat akun resminya di X, Twitter, menulis, "Di jantung kembalinya performa Manchester United." Bryan Mbeumo adalah pemain terbaik bulan Oktober versi EA Sports FC. Wayne Rooney memutuskan menutup babak perseteruannya dengan kapten Liverpool, Virgil van Dijk. Kedua sosok sempat terlibat perang komentar di media sebelum akhirnya bertemu langsung dalam siaran televisi pasca laga Liga Champions. Awal ketegangan terjadi saat Rooney mengkritik performa Van Dijk di musim 2025-2026. Ia menilai sang bek tengah ikut menurunkan standar permainan Liverpool dalam upaya mempertahankan gelar Liga Inggris. Namun Van Dijk merespons dengan tenang. Ia menyebut komentar Rooney sebagai kritik yang malas, sambil tetap menyampaikan rasa hormat terhadap mantan kapten timnas Inggris itu. Wayne Rooney menilai para pemain Chelsea perlu menantang kebijakan rotasi Enzo Maresca yang dianggap berlebihan. Komentar ini disampaikan setelah The Blues ditahan Karabakh 2-2 di ajang Liga Champions, Rabu malam waktu setempat. Dalam laga itu, Maresca kembali melakukan 7 perubahan pada starting line-up, melanjutkan tren rotasi besar yang sudah terjadi dalam 5 pertandingan beruntun. Hasilnya, performa Chelsea kembali tidak stabil di berbagai kompetisi. Rooney menilai langkah tersebut justru menghambat terbentuknya kekompakan tim. Menurutnya, para pemain tidak akan nyaman jika posisi mereka terus diganti dari satu laga ke laga lainnya. Dominik Szoboszlai memang dikenal sebagai salah satu pemain dengan tekad yang kuat. Saat masih di Salzburg, ia dikenal sebagai pemain dengan karakter yang tangguh. Ketika mengincar sesuatu, sulit menghentikannya. Musim ini, karakter tersebut kembali terlihat dalam performanya di Liverpool. Ketika prediksi susunan pemain pramusim banyak menempatkannya di bangku cadangan setelah kedatangan Florian Wirtz, Szoboszlai justru naik level dan menjawab keraguan dengan tampil lebih baik, lebih konsisten. Arne Slot memainkan gelandang Hungaria itu di setiap menit 10 pertandingan Premier League dan 4 laga Liga Champions, bahkan sempat menggunakannya sebagai bek kanan saat tim kekurangan pemain di posisi tersebut. Fleksibilitas dan keandalannya membuatnya menjadi salah satu pemain paling vital di skuad. Penampilannya melawan Real Madrid dalam kemenangan 1-0 di Anfield memperkuat status itu. Dari energi yang ia pancarkan hingga kontribusi teknis di lapangan, Szoboszlai kini berada di pusat dinamika permainan Liverpool. Lamine Yamal kembali menjadi pusat perhatian usai tampil gemilang di Liga Champions bersama Barcelona. Namun di balik performa impresifnya, sang pemain berusia 18 tahun terus diterpa isu soal cedera dan sorotan berlebihan. Super agen Jorge Mendes, yang menaungi Yamal, akhirnya buka suara untuk meredakan tekanan terhadap klien mudanya. Ia menilai publik terlalu cepat menilai dan seharusnya memberi ruang bagi sang pemain untuk tumbuh secara alami. Komentar Mendes muncul di tengah perdebatan seputar pubalgia yang diderita Yamal. Sementara pelatih Hansi Flick memastikan cedera tersebut masih dalam pemantauan tim medis.
Alvaro Benito menyoroti kondisi Real Madrid saat ini setelah kekalahan dari Liverpool. Mantan pemain itu menilai Los Blancos tengah menghadapi era transisi dengan banyak pemain muda. Tim saat ini dipenuhi talenta muda berbakat seperti Franco Mastantuono, Arda Güler, dan Jude Bellingham. Namun, meski memiliki potensi tinggi, para pemain ini masih jauh dari level maksimal mereka. Xabi Alonso memiliki tugas besar untuk membimbing para pemain muda agar dapat berkembang sesuai ekspektasi klub. Kesuksesan tim pun tidak bisa dianggap otomatis dan harus diraih melalui kerja keras dan strategi jangka panjang. Kekalahan melawan Liverpool menjadi sorotan mengenai kapasitas tim saat ini. Benito menekankan bahwa klub membutuhkan sosok pemain yang mampu menghadirkan kualitas luar biasa seperti era Ronaldo dan Benzema. Masa depan Dusan Vlahovic di Juventus kembali menjadi sorotan setelah kebangkitan penyerang asal Serbia itu di era Luciano Spalletti. Dari pemain yang nyaris dilepas, kini Vlahovic dipertimbangkan untuk mendapatkan kontrak baru, menegaskan perannya sebagai sosok kunci dalam skuad bianconeri. Kebangkitan Vlahovic datang setelah periode sulit di bawah Igor Tudor, di mana penampilannya sempat inkonsisten dan kepercayaan dirinya menurun. Kedatangan Spalletti terbukti mengubah suasana, memulihkan rasa percaya diri, dan menjadikan Vlahovic sebagai tumpuan utama di lini depan. Juventus kini bersiap membuka negosiasi perpanjangan kontrak dalam beberapa minggu ke depan. Pasalnya, mulai 1 Februari, Vlahovic bisa bebas menandatangani prakontrak dengan klub lain, sehingga keputusan segera sangat krusial bagi masa depan bianconeri. PSG mengalami perubahan signifikan dalam 2-3 tahun terakhir. Skuad mereka memang dikenal penuh bintang, tapi sekarang situasinya berbeda. PSG lebih banyak mengandalkan pemain-pemain muda berbakat yang terus berkembang di bawah bimbingan Luis Enrique. Nah yang menarik, PSG juga mengubah pendekatan mereka dalam membentuk skuad. Sekarang, atau setidaknya sejak 2 tahun terakhir, skuad PSG bisa disebut sebagai local pride untuk publik Prancis. Ada banyak pemain Prancis yang bermain di sana dan memberikan kontribusi signifikan. Dari lini belakang hingga lini serang, PSG sekarang mengandalkan banyak pemain Prancis. Bahkan musim lalu, ketika mereka menjuarai Liga Champions, bintang utamanya adalah Désiré Doué, bakat muda asal Prancis.